Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali dalam Renungan Kristen di pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 12 dan 13 yang berkata demikian. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang kusta ini telah berhasil membuat Tuhan menjawab, "Aku mau," terhadap permintaannya. Jika saja kita belajar apa yang ada pada dirinya yang membuat Tuhan menjawab demikian dan segera menjamah serta menyembuhkan dia saat itu juga, maka kita akan mendapat juga apa yang kita harapkan dalam hidup ini. Tuhan akan segera menjawab apa yang kita benar-benar harapkan dari Dia. Tuhan sendiri rela menjadi najis demi menyembuhkan orang ini. Sebab bagi tradisi orang Yahudi, jangankan bersentuhan, berdekatan saja dengan orang-orang kusta dapat menjadikan kita menjadi najis dan harus mengikuti ritual keagamaan yang sudah ditetapkan. Yesus, Tuhan menerobos semua ajaran itu dan tidak menunda-nunda untuk membuat terjadi apa yang diminta dan diharapkan oleh orang yang hina ini. Mengapa? Yang pertama, karena iman yang hanya kepada Tuhan. Orang kusta ini benar-benar percaya kepada Tuhan. Iman itu tampak jelas dari perkataan dan perbuatan orang ini, dari keputusan yang dia ambil dalam hidupnya. Tidak masuk akal jika ada orang pada masa sekarang ini yang mempertentangkan iman dan perbuatan, sebab keduanya harus menjadi satu paket, tanpa meniadakan konflik yang bisa terjadi di antaranya. Namun yang jelas, iman tidak dapat dilepaskan dari perbuatan dan perkataan. Sekali lagi, keduanya ini ada bersamaan. Pertanyaan sejati yang harus kita tanyakan dalam diri kita senantiasa adalah, benarkah kita percaya kepada Tuhan? Dan apakah iman kita hanya kepada Tuhan? Jika jawabannya adalah iya, maka Tuhan sudah pasti berkenan kepada kita. Dan rasa berkenan Tuhan adalah tiket kita untuk mendapatkan begitu banyak hal luar biasa dalam hidup, serta kekuatan untuk melakukan apa saja, bahkan hal-hal yang orang-orang katakan tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan. Yang kedua, kebergantungan total kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah seharusnya kita bergantung, dan bukannya kepada apa yang umumnya orang bergantung pada masa sekarang ini.
Biasanya seseorang akan bergantung pada kekuatan, jumlah materinya, pengalamannya, kuasa yang ada padanya, atau seseorang yang dikenalnya. Tetapi yang akan membuat Tuhan berkata, "Aku mau," pada permohonan kita adalah apabila Dia melihat dengan sungguh bahwa hanya kepada Dialah kita berharap. Jika kita berharap kepada yang lain selain Tuhan, Alkitab mengatakan itu adalah perselingkuhan, sebab Tuhanlah yang seharusnya menggerakkan mereka itu semuanya, bukan kita atau relasi kita dengan mereka. Tuhan melihat kita sebagai mempelai terkasih-Nya. Tuhan adalah Allah yang cemburu dan justru tidak akan mengerjakan apapun bagi mereka yang tidak total berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, rela membayar segala resiko. Orang kusta ini benar-benar melanggar aturan orang Yahudi dengan mendekati orang-orang yang tahir. Ia tidak boleh melakukan hal ini, tetapi karena begitu yakinnya akan kemampuan Tuhan Yesus dan bahwa Tuhan Yesus akan melakukannya, ia menerobos mereka semuanya. Kepercayaan dan kebergantungan kepada Tuhan akan menimbulkan banyak resiko, tetapi kita harus membayarnya, dan itulah cara menuju jawaban, "Aku mau." Bayarlah harga kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan berhenti mempercayai dan mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan, serta hadapi segala resiko atas kepercayaan dan keyakinan kita kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan pada pagi hari ini menunjukkan bahwa hati Tuhan tersentuh oleh iman yang sungguh-sungguh, kebergantungan total, dan keberanian untuk mengambil resiko demi mendekat kepadanya. Orang kusta dalam kisah ini bukan hanya sembuh secara fisik, tetapi juga menunjukkan kepada kita sebuah sikap rohani yang luar biasa. Ia datang dengan merendahkan diri, tersungkur di hadapan Yesus dan berkata dengan penuh iman, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Kalimat ini terdengar sederhana, namun di dalamnya tersimpan pengakuan bahwa Yesus bukan hanya mampu, tetapi juga memiliki belas kasihan dan otoritas penuh atas hidup manusia. Ia tidak meminta dengan memaksa, tidak menuntut dengan kesombongan, tetapi memohon dengan iman dan sikap yang benar. Inilah doa yang Tuhan jawab dengan cepat, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kita belajar bahwa ketika kita benar-benar percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup dan bukan kekuatan, pengalaman, atau orang lain, maka kita sedang membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja dengan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Lebih jauh kita diingatkan bahwa iman sejati selalu diiringi oleh tindakan yang nyata dan kesediaan untuk membayar harga. Orang kusta ini menentang semua protokol, menembus batas sosial dan hukum yang mengucilkannya hanya demi satu tujuan, yaitu menjumpai Yesus. Inilah ekspresi iman yang hidup, bukan sekedar percaya dalam hati, tetapi juga berani bergerak walau risikonya benar. Kita pun dipanggil untuk memiliki iman seperti ini. Iman yang tidak bergantung kepada situasi, kenyamanan, atau persetujuan manusia, tetapi hanya tertuju kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat hati yang seperti ini, hati yang benar-benar percaya, berserah, dan siap menanggung resiko demi kedekatan dengan Tuhan, maka kita akan mendengar suara Tuhan berkata dalam kasih, "Aku mau." Tidak semua permintaan dikabulkan dengan instan, tetapi hati yang beriman tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kiranya kita hidup dengan iman yang murni, penuh pengharapan dan dengan keberanian untuk datang kepada Tuhan, apapun resikonya, karena dari situlah jalan mujizat terbuka untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita.
Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu pada hari ini, yang sudah kami dengarkan. Kami mau datang kepadamu seperti orang kusta ini, dengan iman dan kerinduan untuk disentuh oleh tangan-Mu yang penuh kuasa ya Bapa. Ajarlah kami untuk percaya hanya kepadamu, bersandar sepenuhnya pada kekuatan dan kehendak-Mu, serta berani mengambil langkah iman meski penuh resiko. Kami tahu Engkau sanggup dan Engkau peduli. Itulah yang membuat kami terus berharap dan tidak menyerah. Bentuklah hati kami agar senantiasa merendah di hadapan-Mu, percaya akan kuasa-Mu, dan hidup untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk hidup selalu sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu ya Bapa. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.